Bahwa bergerak itu seru dan penting banget. Yuk kita kenalan sama literasi fisik yang akan bikin tubuh kita semakin sehat dan kuat. Jadi kakak-kakaknya di sini sudah membuat medianya loh. Nah, kakak tunjukin ya. Tada! Nah, di sini kakak membuat televisi. Nah, jadi ini bisa diputar ya adik-adik. Cara kerjanya bisa diputar. Di sini kakak Lala akan menjelaskan tentang literasi fisik. Hai adik-adik, jadi di sini kakak akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian dari literasi fisik. Literasi fisik adalah kemampuan, motivasi, pengetahuan, dan keterampilan seseorang untuk memahami serta menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian penting dalam hidup sehat dan aktivitas sepanjang hayat. Apa sih pentingnya mempelajari literasi fisik? Jadi, kita akan cari tahu apa pentingnya mempelajari literasi fisik. Untuk mencari tahu, mari kita geser ke slide selanjutnya. Kita geser ke bawah ya adik-adik. Nah, literasi fisik sangat penting untuk dipelajari bagi anak SD agar bisa membantu menguasai gerak dasar seperti berlari, melempar, melompat, terus menjaga kekuatan dan pertumbuhan tubuh, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar, menumbuhkan sikap positif seperti percaya diri, disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Dan pentingnya mempelajari literasi fisik bagi anak SD yang terakhir itu untuk membiasakan anak hidup sehat dan aktif sejak dini. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Kakak akan menjelaskan materi kedua, yaitu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam literasi fisik. Baik, kakak akan membuka televisinya ya. Nah, di sini ada 4 komponen. Yang pertama adalah motivasi dan kepercayaan diri. Nah, kita harus yakin nih bahwa diri kita mampu melakukan aktivitas fisik. Yang kedua yakni adalah kompetensi fisik, yang dimana kita harus menguasai keterampilan gerak dasar seperti gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman, yakni kita harus mengerti manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan. Yang terakhir adalah partisipasi seumur hidup, yakni terbiasa aktif bergerak bukan hanya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ya adik-adik, kakak akan menjelaskan contoh-contoh gerak dasarnya. Nah, yang pertama adalah berjalan. Adik-adik coba perhatikan ya. Gerakan pertama adalah berjalan. Caranya mudah. Kaki melangkah pelan-pelan ke depan, tangan ikut bergerak mengikuti langkah. Berjalan itu melatih keseimbangan tubuh dan membuat kita lebih kuat kalau dilakukan secara rutin. Contohnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua adalah berlari. Nah, berlari di sini kalau berjalan kan sudah biasa nih. Sekarang kita naik level ke lari. Caranya sama seperti berjalan, tapi lebih cepat dan langkah yang lebih panjang. Saat berlari, tangan kita mengayunkan
yang lebih kuat. Nah, contohnya seperti ini ya. Lanjut ke yang ketiga adalah lompat. Adik-adik pasti sering lompat kan? Nah, caranya tekuk lutut sedikit, lalu dorong tubuh ke atas dengan kedua kaki. Bisa lompat di tempat atau lompat maju ke depan. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang terakhir adalah melempar. Nah, adik-adik pasti sering bermain kan dengan teman-temannya. Pasti kadang adik-adik sering saling lempar sarung. Pasti sering adik-adik dengar kan. Nah, misalnya ketika adik-adik melempar bola, caranya memegang bola dengan tangan, kemudian tarik tangan ke belakang, lalu dorong ke depan untuk melempar. Nah, gerakan ini melatih kekuatan tangan kita. Nah, untuk penerapannya lihat di sini ya. Adik-adik, untuk materi ketiga akan dilanjutkan oleh kakak-kakak tadi. Halo adik-adik, jadi di sini kakak akan menyampaikan manfaat dari materi yang telah dipaparkan oleh kakak yang tadi ya. Yang pertama, terdapat manfaat gerak dasar berjalan, yaitu manfaat yang pertama yaitu dapat melatih kesehatan dan kebugaran tubuh adik-adik loh. Dan yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan motorik dasar adik-adik. Terus yang ketiga, dapat meningkatkan konsentrasi otak dan fungsi otak adik-adik. Jadi berjalan ini baik loh adik-adik. Terus yang kedua, terdapat gerak dasar berlari loh adik-adik. Yang pertama dapat kita lihat ya. Pertama, dapat mengembangkan kebugaran fisik. Terus yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan motorik dan meningkatkan konsentrasi dan fungsi otak serta menumbuhkan rasa percaya diri kepada adik-adik ya. Agar adik-adik lebih percaya diri untuk berolahraga. Terus yang ketiga, terdapat manfaat gerak dasar melompat. Yang pertama, dapat meningkatkan otot dan tulang adik-adik. Terus meningkatkan koordinasi dan keseimbangan bagi adik-adik dan mengembangkan pelincahan dan daya otak serta meningkatkan kebugaran jasad. Dan yang terakhir, terdapat manfaat gerakan dasar melempar loh adik-adik. Baik di sini yang pertama dapat menguatkan otot tubuh bagian atas adik-adik, dan bagian kedua dapat mengembangkan koordinasi mata dan tangan adik-adik, dan yang ketiga dapat melatih ketepatan dan konsentrasi adik-adik sekalian ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang literasi fisik, yaitu kemampuan menggerakkan tubuh dengan baik. Nah, ingat ya adik-adik, tubuh yang sehat akan membuat kita lebih semangat bermain dan belajar. Jadi jangan lupa tetap aktif setiap hari ya. Terima kasih sudah ikut bersama kakak-kakak ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Oke, dadah.